kemudian lebih aktif ya, sering untuk berolahraga, lalu hentikan rokok, kemudian tidur yang berkualitas, kemudian jaga berat badan, mengontrol kadar kolesterol, lalu kadar gula darah, dan juga yang terakhir adalah mengontrol tekanan darah. Nah, ini untuk prevalensi ini secara global maupun di Indonesia, yaitu untuk hipertensi di dunia itu lebih kurang 1,3 miliar penduduk dunia itu mengalami hipertensi, artinya itu 1/4. Jadi dari 4 orang yang duduk di sini ada 1 orang yang hipertensi. Nah, sedangkan di Indonesia dari 3 orang itu ada 1 orang yang mengalami hipertensi. Tentu di kita itu lebih tinggi. Nah, lalu dari 5 orang yang mengalami hipertensi hanya 1 orang yang terkontrol, ya, dan atau yang mengontrol tekanan darahnya. Nah, sedangkan di Indonesia itu kecil dari 4%. Bisa dibayangkan di dunia itu 1/5, itu 20%. Sedangkan di Indonesia hanya 4%. Nah, untuk patofisiologi mungkin tidak banyak kita jelaskan di sini karena kita untuk menampilkan pilihan obat-obatan yang dapat kita berikan kepada pasien. Jadi untuk mekanisme hipertensi itu sangat banyak, yang mulai dari bagaimana kondisi dan pembuluh darah, kemudian otak ya, karena memang mengatur secara otonom mungkin akan mengatur tekanan darah, lalu bagaimana kondisi ginjalnya, genetik, kemudian kebiasaan pasien, sosioekonomi, dan juga faktor lingkungan. Itu semua sangat mengakui terjadinya hipertensi pada pasien. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yang terbanyak itu adalah faktor genetik dan juga lingkungan. Ya, di sana ada gangguan pada hemostasis sodium pada ginjal, lalu ada fungsional vasoconstriction dan bagaimana kondisi dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, jadi nanti pada gangguan hemostasis nanti akan terjadi peningkatan dari cardiac output, autoregulasi, dan juga peningkatan dari resistensi perifer sehingga menyebabkan hipertensi. Efek domino dari hipertensi ya, jadi apabila pasien itu sudah mengalami hipertensi, silakan dicek fungsi dari masing-masing organ utama di badan kita masing-masing ya. Bagaimana nanti hipertensi itu akan mempengaruhi fungsi dari jantung, kemudian terjadi stroke, karena memang hipertensi merupakan faktor risiko utama dari stroke. Lalu kegagalan jantung itu 90% pasien gagal jantung itu adalah disebabkan oleh hipertensi. Kemudian ginjal ya, jadi pasien hipertensi ini akan menyebabkan kelainan ginjal, dan juga pasien gagal ginjal itu memang akan beresiko untuk terjadi hipertensi, dan itu akan menjadi suatu siklus yang sulit untuk diputus. Dan terakhir bisa bukan terakhir ya, masih banyak lagi, tapi di saat ini yang saya tampilkan ada gangguan penglihatan, tapi masih banyak, misalnya ada disfungsi seksual yang disebabkan karena hipertensi. Nah, pentingnya mengontrol tekanan darah, yaitu adalah setiap penurunan 10 mm air raksa dari tekanan darah itu dapat menurunkan resiko serangan jantung lebih kurang 17%. Kalau resiko stroke itu berkurang lebih kurang 24-27%, dan resiko gagal jantung itu sampai 28%. Dan yang harus kita jelaskan ke pasien bahwa mengontrol tekanan darah itu tidak hanya tujuannya menurunkan tekanan darah menjadi normal, tapi juga sebagai langkah preventif kerusakan dari organ utama. Ini beberapa guideline yang mungkin sudah pernah kita baca, dan ini ada macam-macam dari European Society of Hypertensi, kemudian dari European Society of Cardiology, dan yang terakhir adalah AHA. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tidak banyak perbedaan. Di sini disebutkan bahwa yang optimal itu dari 120 sampai 80 optimal. Normalnya kalau misalnya 2023 itu dikatakan 120 sampai 129 itu masih normal. Dan hipertensi grade 1 itu di 130 sampai 139 katanya. Namun
ini ada gagasan terbaru baru 2 bulan di launching bahwa AHSA mengeluarkan yang normal itu bahkan di bawah 120. Jadi kalau selama ini kita berada kita 122, nah sekarang kita sudah berada di level kuning, hati-hati. Nah ini tidak normal lagi karena 120 ke atas itu dianggap sudah tidak lagi normal. Jadi silakan dicek. Nah jadi kalau untuk tata laksana preventif stroke primary dan sekunderi itu masih sama di rekomendasi tahun 2024. Namun untuk yang hipertensi primer sekarang ini sudah terjadi sebenarnya penurunan ya, karena 120 itu sudah disebut tidak normal lagi. Jadi penurunan kadar penurunan tekanan darah itu direkomendasikan untuk satu antihipertensi itu biasanya tidak cukup, karena hanya 30% dari pasien hipertensi itu yang terkontrol dengan single drug. Jadi sebaiknya diberikan secara kombinasi. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kita dapat memberikan antihipertensi itu single pada pasien-pasien yang dengan resiko rendah terhadap kardiovaskular dan juga tekanan darahnya masih di bawah 150. Lalu juga pada pasien-pasien lansia yang mungkin sudah terjadi kegagalan dari beberapa organ, itu mungkin sebaiknya kita berikan satu antihipertensi dulu. Dan setelah itu baru direkomendasikan kombinasi dari beberapa obat. Maka tetapi yang direkomendasikan untuk antihipertensi ini tidak semuanya. Jadi kita juga nanti akan menjelaskan bagaimana kombinasi dan pemilihan dari obat-obat antihipertensi. Ini beberapa obat antihipertensi yang sangat sering kita gunakan seperti ACE inhibitor dan angiotensin renal sistem ya, ARB, dan ACE inhibitor itu kontraindikasi dan cautionnya itu mirip karena memang cara kerjanya yang mirip ya, untuk mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi 2. Kemudian beta blocker, tapi hati-hati pada pasien asma berat dan juga pasien-pasien dengan bradikardi. Lalu untuk CCB ya, pasien channel blocker itu dapat menyebabkan takiarritmia dan gagal jantung. Nah, pasien-pasien apabila memiliki pasien silakan mungkin dibuka dulu guideline-nya untuk pemilihan antihipertensi, jangan sampai obat kita yang akan memperberat kondisi pasien. Nah, karakteristik yang harusnya dijadikan standar untuk pemilihan antihipertensi yaitu adanya evidence base dari obat ini yang berhubungan dengan pencegahan morbiditas dan mortality pasien. Dan sebaiknya dipilih obat-obat yang hanya 1 kali sehari, karena jika tidak nanti angka rokok akan tinggi. Kemudian dipilih dengan harga yang lumayan terjangkau, karena tidak semua pasien dengan asuransi kesehatan, dan sebaiknya kita pilihkan untuk yang terjangkau sesuai dengan pasien. Dan obat-obat yang dipilih juga harusnya dapat ditoleransi dengan baik dan secara evidence itu dapat digunakan pada populasi secara general. Ini untuk primary stroke prevention, artinya primer ini adalah pada pasien-pasien yang belum pernah mengalami TIA ataupun stroke. Ini guideline di AHSA tahun 2024, di mana obat utama ya drug of choice dari primary stroke prevention ini adalah diazid atau diuretik ya, lalu calcium channel blocker, ACE inhibitor, dan ARB. Lalu pasien dengan hipertensi primer itu sebaiknya jika sudah di atas 140 mulai kita berikan antihipertensi dengan pilihan yang tadi sudah disebutkan, dengan target terapi kita adalah di bawah 130. Nah, ini kombinasi antihipertensi yang bisa kita pilih. Dapat diperhatikan bahwa tidak semua antihipertensi itu dapat kita kombinasikan, karena seperti ACE inhibitor dan ARB itu sebaiknya tidak dikombinasi. Dan ada juga beberapa antihipertensi yang
kemudiannya untuk dapat dikombinasikan. Untuk secondary stroke prevention itu pasien yang sudah mengalami TIA ataupun stroke. Nah, pilihan terapinya adalah thiazid, S inhibitor, ARB atau thiazid dikombinasikan dengan S inhibitor. Jadi di sini memang pilihan terapi lebih banyak pada S inhibitor dan target terapinya tetap di bawah 130. Waktu 3 menit lagi. Nah, ini selektif antihipertensi karena semua pasien, kebanyakan pasien kita adalah pasien-pasien dengan komorbid. Nanti bisa dilihat dok di tabel ini adalah pilihan terapi karena yang lebih menggunakan di sini adalah S inhibitor dan ARB. Nah, pada S inhibitor kita angkat di sini adalah imidacryl, yaitu dia ditoleransi dengan baik, long acting, dapat dipakai 1 kali sehari. Lalu imidacryl ini adalah aktif metabolitnya yang nanti di dalam hati akan diproses dan tujuannya adalah untuk menginhibisi perubahan dari angiotensin 1 menjadi 2. Jadi menurunkan resistensi perifer dan dengan mencegah terjadinya angiotensin 1 menjadi 2 itu akan menurunkan retensi air pada pasien. Nah, ini beberapa penelitian kalau dalam yang saya ambil ini adalah imidacryl yaitu tanapres, di mana di sini bagaimana proteksinya terhadap pankreas dan ginjal, di mana tanapres itu akan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin sehingga dapat digunakan pada pasien-pasien diabetes dan juga proteksi terhadap ginjal, di mana pada pasien-pasien DKD ini banyak albuminuria ya, albuminuria ini jadi pada pasien tanapres, pada pasien hipertensi dengan pemberian tanapres di sini akan menurunkan urinary albumin expression. Jadi ini juga pemberian imidacryl pada pasien-pasien dengan disfagia tanpa gejala, jadi dengan penelitian dengan menggunakan imaging. Pada pasien ini sebenarnya tidak ada gejala disfagia, tapi setelah dilakukan secara imaging itu karena ada reflux dan imidacryl dalam penelitian ini baik untuk pengobatan dari disfagia. Nah, untuk S inhibitor gejala efek samping yang paling kita lakukan itu sebenarnya paling sering yang pasien adalah batuk. Tetapi pada pemberian imidacryl ini ada penelitian bahwa pasien yang diberikan ramipril lalu diteruskan dengan ramipril itu akan mengalami batuk 98%. Tapi pasien dengan ramipril lalu diganti dengan imidacryl, nah yang batuknya itu berkurang hingga lebih dari 50%. Jadi pemilihan antihipertensi bahwa beta blocker itu lebih kurang efektif dibandingkan S inhibitor maupun ARB dan CCB. Dan beta blocker dan diuretik itu tidak dikombinasikan karena bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya diabetes. Kemudian efek dari beta RAS ya, ARB dan S inhibitor ini itu bisa untuk mencegah HMOD, artinya ini adalah hipertensi multiple organ damage yang disebabkan, jadi adalah kerusakan organ yang disebabkan karena hipertensi. Jadi imidacryl atau inhibitor tadi digunakan pada pasien-pasien CKD karena dapat mengurangi kejadian albuminuria. Dan S inhibitor dan ARB itu efektif untuk pencegahan sel diabetes. Jadi untuk kombinasi dengan yang lain itu diinginkan, tapi dengan CCB dengan diuretik. Jadi untuk kesimpulannya, pengontrolan tekanan darah itu menjadi krusial untuk pencegahan terjadinya stroke pertama maupun stroke berulang. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan komorbid pasien masing-masing. Dan secara individual harus dipilihkan untuk pasien ini ya sesuai dengan komorbidnya. Dan banyak dari pasien hipertensi ini harus dengan kombinasi. Jadi harus disesuaikan dengan tekanan darah pasien pada awalnya. Jadi kalau misalnya di atas 150 mungkin boleh kita kombinasikan. Jika masih di bawah 150 bisa dengan
single drug. Oke, tadi yang bisa Ya, terima